Di balik pintu rumah yang tampak damai, tersimpan sebuah rahasia kelam yang mengguncang nurani. Sebuah kisah tragis tentang seorang kakek yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menghancurkan hidup cucunya sendiri. Bagaimana kebenaran ini terungkap, dan apa yang sebenarnya terjadi? Simak cerita penuh luka dan pengkhianatan ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang damai di kaki gunung, hiduplah seorang kakek berusia 70 tahun bernama Sarudin. Rambutnya telah memutih, tubuhnya sedikit membungkuk, tetapi sorot matanya tetap tajam, penuh kasih dan selalu tersenyum ketika memandang cucunya Naura. Gadis itu baru berumur 20 tahun, penuh semangat hidup, dengan mata yang bercahaya seperti bintang pagi. Sarudin telah membesarkan Naura sejak kecil, menggantikan peran kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Naura adalah seluruh dunia bagi Sarudin, dan seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar kakek dan cucu. Tidak ada yang menyangka bahwa Sarudin, yang terlihat begitu bijaksana dan penuh kasih sayang, mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam terhadap cucunya. Semua dimulai dari hal-hal kecil. Naura selalu memastikan Sarudin makan tepat waktu, mengingatkannya untuk minum obat, dan memijat punggungnya yang sering pegal. Sarudin, di sisi lain, selalu siap mendengar cerita-cerita Naura tentang kuliahnya, tentang mimpi-mimpinya menjadi seorang dokter, dan tentang kebingungannya menghadapi cinta. Namun, malam itu, di bawah bulan purnama, Sarudin duduk di beranda rumah kayu mereka, sambil memandangi Naura yang sedang menyiram bunga di taman kecil mereka. Hatinya terasa bergetar. Ia menyadari bahwa kasih sayangnya kepada Naura bukan lagi kasih seorang kakek kepada cucunya. Itu adalah cinta, sebuah perasaan yang menakutkan dan indah sekaligus. Apa yang sedang kupikirkan ini, gumam Sarudin pada dirinya sendiri. Ia tahu apa yang dirasakannya salah di mata dunia. Namun, hati kecilnya terus berbisik, cinta ini murni. Aku hanya ingin dia bahagia. Suatu hari, Sarudin memberanikan diri untuk berbicara kepada Naura. Di bawah rindangnya pohon mangga di belakang rumah, ia berkata dengan suara bergetar, "Naura, kau tahu, kakek sangat mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini." Naura tersenyum. "Aku tahu, Kek. Aku juga mencintai kakek. Kakek adalah dunia untukku." "Tapi bukan itu maksud kakek," Sarudin melanjutkan, menundukkan wajahnya. "Kakek mencintaimu seperti seorang pria mencintai seorang wanita." Kata-kata itu menggantung di udara, membawa keheningan yang berat. Naura memandang kakeknya dengan mata membesar. Apa yang kakek katakan? Kita ini keluarga." "Aku tahu, Naura. Aku tahu. Tapi perasaan ini, aku tak bisa mengendalikannya." Naura merasa bingung dan terkejut. Ia mencintai kakeknya, tetapi hanya sebagai seorang cucu. Namun, ia tidak ingin melukai hati Sarudin. Gadis itu memilih untuk menjauh sementara dari rumah, pergi ke kota untuk menyelesaikan kuliahnya. Sementara itu, Sarudin terjebak dalam kesepian yang menyiksa. Setiap hari ia memandangi foto Naura, bertanya-tanya apakah keputusannya mengungkapkan perasaannya adalah hal yang benar. Namun, waktu akhirnya memberikan jawaban. Dalam surat yang ditulis Naura dari kota, ia berkata, "Kek, aku menyayangi kakek lebih dari apapun. Tapi cinta yang kakek rasakan bukanlah cinta yang bisa aku balas. Kakek harus menemukan kebahagiaan di tempat lain, karena aku tidak ingin kehilangan hubungan yang kita miliki. Kakek adalah pahlawanku, penjagaku, dan aku ingin kita tetap seperti itu." Sarudin membaca surat itu berulang kali, hingga air matanya menetes. Ia menyadari bahwa cinta sejati adalah cinta yang rela melepaskan, demi kebahagiaan orang yang dicintai. Dengan berat hati, ia belajar menerima bahwa cintanya pada Naura tidak akan pernah terbalas seperti yang ia harapkan. Namun, ia bersyukur karena Naura tetap mencintainya sebagai kakeknya. Ketika Naura pulang setelah bertahun-tahun, ia mendapati Sarudin yang kini lebih damai. Mereka kembali hidup bersama,
tetapi kali ini tanpa rasa canggung. Sarudin memilih untuk mencintai Naura sebagai cucunya, cinta yang sejati, murni, dan abadi. Ketika Naura kembali ke desa setelah menyelesaikan kuliahnya, banyak yang berubah. Naura kini menjadi seorang dokter muda, penuh percaya diri dan semakin dewasa. Sementara itu, Sarudin telah menerima kenyataan bahwa cintanya kepada Naura hanyalah sebuah fase yang harus ia lewati. Namun, cinta dan kasih sayangnya sebagai seorang kakek tetap utuh dan tidak tergoyahkan. Di rumah sederhana mereka, Naura membawa semangat baru. Ia mulai membuka praktik kecil untuk membantu warga desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Melihat Naura sibuk dengan pasien-pasiennya, Sarudin merasa bangga sekaligus bersyukur. Setiap malam, mereka berbincang seperti dulu, membicarakan kehidupan, impian, dan rencana masa depan. Namun kali ini, tanpa ada perasaan yang mengganggu hubungan mereka. Namun, kehidupan jarang berjalan mulus. Pada suatu malam yang dingin, Sarudin merasa tubuhnya semakin lemah. Usia dan kerja keras selama bertahun-tahun telah mengambil banyak energinya. Naura, sebagai seorang dokter, menyadari hal ini. Ia bersumpah dalam hati untuk merawat kakeknya dengan penuh cinta, sebagaimana Sarudin merawatnya sejak kecil. Suatu hari, di klinik kecil Naura, datanglah seorang pria muda bernama Aditya, seorang relawan kesehatan yang sedang bertugas di desa-desa terpencil. Aditya adalah pria yang ramah, cerdas, dan penuh dedikasi. Kehadirannya membawa perubahan besar di kehidupan Naura. Aditya tidak hanya membantu di klinik, tetapi juga sering menghibur Sarudin dengan cerita-cerita lucu dan permainan catur yang menyenangkan. Sarudin, yang awalnya hanya memandang Aditya sebagai tamu, perlahan melihat sesuatu yang berbeda. Setiap kali Aditya dan Naura bersama, Sarudin melihat sinar kebahagiaan di mata cucunya. Senyum Naura lebih lebar, tawa Naura lebih ceria, dan kehidupannya lebih berwarna. Dalam hati, Sarudin mulai berpikir bahwa mungkin inilah jawaban atas doanya selama ini, agar Naura menemukan seseorang yang bisa membuatnya bahagia. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Aditya menghampiri Sarudin yang sedang duduk di bangku depan rumah. Setelah berbasa-basi, Aditya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Kek, aku ingin berbicara sesuatu yang penting," kata Aditya dengan nada serius. Sarudin menatapnya. Mengangguk pelan, "Katakanlah." "Nak, saya mencintai Naura, Kek. Dan saya ingin meminta izin untuk melamarnya." Kata-kata itu menggema di hati Sarudin. Ada perasaan campur aduk, bahagia, haru, dan juga sedikit rasa kehilangan. Namun, ia tahu, cinta sejati adalah ketika kita rela memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita sayangi, meskipun itu berarti merelakan mereka. Sarudin menggenggam tangan Aditya dengan erat. "Naura adalah segalanya bagiku, Nak. Jika kau bisa membuatnya bahagia, kau juga membuatku bahagia. Jagalah dia baik-baik." Ya, ketika Aditya melamar Naura, gadis itu terkejut, tetapi hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia menerima lamaran itu dengan air mata haru. Hari pernikahan mereka menjadi momen yang tidak terlupakan. Seluruh desa berkumpul untuk merayakan kebahagiaan mereka. Di tengah-tengah pesta itu, Sarudin duduk di kursinya, tersenyum puas sambil melihat cucunya bersanding dengan pria yang ia percaya akan menjaga Naura dengan cinta dan hormat. Ia merasa telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah pesta pernikahan yang meriah, kehidupan di desa kecil itu kembali seperti semula, namun kini dengan warna baru. Naura dan Aditya menetap di rumah yang tak jauh dari tempat Sarudin tinggal. Aditya tetap membantu Naura di klinik, sementara Sarudin menikmati masa tuanya dengan lebih tenang. Meski usianya kian senja, ia merasa lebih hidup melihat kebahagiaan Naura yang terpancar setiap hari. Namun, kehidupan selalu memiliki kejutan di setiap sudutnya. Beberapa bulan setelah pernikahan Naura, Sarudin mulai merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia sering batuk dan merasa lelah,
meski hanya melakukan aktivitas ringan. Naura, sebagai seorang dokter, menyadari bahwa ini bukan hanya akibat usia lanjut. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Naura mendapati kakeknya menderita penyakit paru-paru yang cukup serius. Kabar itu menghantam Naura seperti petir di siang bolong. Meski Aditya mencoba menenangkannya, ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Kakek adalah segalanya bagiku," bisiknya sambil menahan tangis. Namun, Sarudin menghadapi situasi itu dengan tenang. "Naura, setiap orang punya waktunya. Aku sudah diberi hidup yang penuh berkah. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, seperti sekarang." Sejak saat itu, Naura dan Aditya berusaha menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sarudin. Mereka membacakan cerita favoritnya, memutar lagu-lagu lama yang disukai Sarudin, dan bahkan mengajaknya berjalan-jalan kecil di sekitar desa. Sarudin, meski tubuhnya melemah, selalu tersenyum. Ia merasa dicintai dan dikelilingi oleh orang-orang yang berarti baginya. Tak lama kemudian, kabar bahagia datang. Naura hamil anak pertama. Ketika ia memberitahukan hal itu kepada Sarudin, air mata kebahagiaan menetes di pipi kakek tua itu. "Terima kasih Tuhan," gumamnya. "Aku masih diberi kesempatan untuk melihat keturunanku." Selama masa kehamilan Naura, Sarudin menjadi semakin bersemangat. Ia sering berbicara kepada bayi yang ada di kandungan Naura, seolah-olah cucu kecil itu sudah bisa mendengar suaranya. "Kakek akan menjadi penjaga kecilmu, meskipun dari jauh," katanya dengan penuh kasih. Hari itu tiba ketika Naura melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bayi itu diberi nama Sarina, perpaduan nama Sarudin dan Naura, sebagai penghormatan kepada kakek yang telah menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Namun, beberapa hari setelah kelahiran Sarina, kondisi Sarudin memburuk. Ia terbaring di tempat tidurnya, dengan Naura dan Aditya selalu di sisinya. Pada suatu malam yang sunyi, Sarudin meminta untuk memeluk Sarina untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang gemetar, ia menggendong bayi itu, menatap wajah mungilnya, dan berkata, "Kau adalah masa depan keluarga kita. Jadilah kuat seperti ibumu dan penuh kasih seperti ayahmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sarudin menutup matanya dengan senyuman. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan dunia ini dalam damai, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Meski kehilangan Sarudin meninggalkan luka mendalam, Naura dan Aditya merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Sarudin telah meninggalkan warisan cinta yang abadi, kasih sayang tanpa syarat, kekuatan menghadapi cobaan, dan pelajaran tentang kebahagiaan sejati. Sarina tumbuh besar mendengar cerita tentang kakeknya yang luar biasa. Naura sering membawanya ke makam Sarudin, menceritakan betapa besar cinta kakeknya kepada mereka semua. "Kakekmu adalah orang paling luar biasa yang pernah ada," kata Naura dengan senyum penuh kenangan. Waktu berlalu, dan Sarina tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang Sarudin dari ibunya, Naura, dan ayahnya, Aditya. Nama Sarudin selalu hadir di setiap kisah mereka, seolah-olah ia masih ada di antara mereka. Sarina merasa akrab dengan kakeknya, meskipun ia belum pernah benar-benar mengenalnya. "Bu, apakah kakek benar-benar mencintaiku sebelum aku lahir?" tanya Sarina suatu malam sambil memandangi foto Sarudin yang tergantung di dinding ruang tamu. Naura tersenyum, mengusap lembut rambut Sarina. "Tentu saja, Nak. Kakek sangat mencintaimu. Bahkan sebelum kau lahir, dia selalu berbicara padamu. Dia bilang, kau akan menjadi anak yang luar biasa, membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitar." Sarina memandangi foto itu dengan mata penuh kekaguman. "Kalau begitu, aku ingin menjadi seperti kakek. Aku ingin membuat banyak orang bahagia, Bu." Ketika Sarina berusia 7 tahun, ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada dunia kesehatan, seperti ibunya. Ia sering menghabiskan waktu di klinik, membantu ibunya mengambilkan perban atau mendengarkan pasien yang bercerita.
Aditya sering bercanda bahwa Sarina adalah dokter kecil di desa mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih dari itu. Sarina memiliki semangat besar untuk memahami dunia kakeknya. Ia sering meminta ibunya menceritakan kembali masa kecil Naura bersama Sarudin. Suatu hari, Naura menemukan Sarina duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang, membaca buku harian tua milik Sarudin. "Buku harian ini milik kakek, kan Bu?" tanya Sarina sambil menunjukkan buku dengan sampul kulit yang sudah usang. "Iya, itu buku harian kakek. Aku pikir kau terlalu kecil untuk mengerti isi buku itu," jawab Naura sambil tersenyum. "Tidak, Bu. Aku mengerti. Kakek menulis tentang kebahagiaannya bersamamu dan tentang cita-citanya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Aku ingin melanjutkan apa yang kakek mulai," jawab Sarina dengan penuh keyakinan. Seiring berjalannya waktu, Sarina tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh empati. Ia tidak hanya membantu ibunya di klinik, tetapi juga memulai proyek kecil untuk membantu warga desa. Ia mengorganisasi penggalangan dana untuk membeli obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu, mengajari anak-anak desa membaca, dan bahkan mengadakan sesi berbagi cerita tentang pentingnya menjaga kesehatan. Di setiap langkahnya, Sarina merasa seperti membawa semangat kakeknya. "Aku ingin kakek bangga padaku," katanya suatu hari kepada Aditya. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Sarina, kakekmu pasti sudah sangat bangga padamu. Kau adalah bayangan cintanya yang terus hidup." Pada usia 18 tahun, Sarina memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran. Ia diterima di universitas ternama, meninggalkan desa kecil mereka untuk pertama kalinya. Kepergiannya membuat Naura merasa kehilangan, tetapi ia tahu ini adalah langkah besar bagi masa depan putrinya. Di kota, Sarina menghadapi berbagai tantangan, tetapi ia selalu mengingat nasihat dari buku harian Sarudin. Jangan pernah menyerah, karena cinta dan kerja keras akan membawa hasil yang indah. Kata-kata itu menjadi pegangan Sarina, membantunya melewati masa-masa sulit. Sarina juga mulai menulis buku harian, seperti kakeknya. Dalam setiap halaman, ia menceritakan perjuangannya, kebahagiaannya, dan rasa rindunya terhadap desa serta keluarganya. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Sarina akhirnya kembali ke desa sebagai seorang dokter. Ia membawa serta ilmunya untuk membantu lebih banyak orang. Klinik kecil Naura kini telah berkembang menjadi pusat kesehatan yang lebih besar, dengan Sarina mengambil alih sebagian besar tanggung jawab ibunya. Namun, Sarina merasa ada sesuatu yang kurang. Ia ingin mengenang kakeknya dengan cara yang lebih bermakna. Dengan bantuan warga desa, Sarina membangun sebuah taman kecil di dekat pohon mangga, tempat Sarudin dulu sering duduk. Taman itu diberi nama Taman Sarudin, sebuah tempat untuk mengenang kebaikan dan cinta yang ia sebarkan semasa hidupnya. Di taman itu, Sarina sering duduk bersama anak-anak desa, menceritakan kisah tentang kakeknya. Ia berharap semangat Sarudin dapat terus hidup dalam hati mereka. Taman itu juga menjadi tempat bagi warga desa untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mengenang masa lalu. Naura dan Aditya, yang kini memasuki usia senja, merasa bangga melihat bagaimana Sarina telah melanjutkan warisan keluarga mereka. Naura sering berkata kepada Aditya, "Kakek Sarudin pasti tersenyum di surga, melihat apa yang telah dilakukan cucunya." Sarina tidak hanya melanjutkan warisan kakeknya, tetapi juga menciptakan jejaknya sendiri. Jejak yang dipenuhi cinta, harapan, dan semangat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan di setiap langkahnya, ia tahu bahwa kakeknya selalu bersamanya, dalam semangat dan kenangan yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, dan Taman Sarudin menjadi pusat kehidupan desa. Tidak hanya sebagai tempat bermain anak-anak, taman itu juga menjadi lokasi diadakannya berbagai kegiatan sosial, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, diskusi kesehatan, dan program belajar mengajar untuk anak-anak dan remaja. Sarina, dengan semangat yang diwarisi dari kakeknya, menjadi sosok inspiratif bagi warga desa.
Namun, Sarina merasa bahwa misinya belum selesai. Ia ingin membawa perubahan yang lebih besar, tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa terpencil lainnya. Jika kakek bisa mencintai dan memberi begitu banyak untuk desa ini, aku yakin aku bisa melakukan hal yang sama untuk lebih banyak orang, pikirnya. Sarina mulai menjalin kerja sama dengan organisasi kesehatan nasional dan internasional. Ia mengusulkan proyek kesehatan berbasis komunitas untuk desa-desa terpencil yang sering terabaikan. Dalam proposalnya, ia mengusung nilai-nilai yang ditanamkan Sarudin. Kasih sayang, kerja keras, dan pengabdian kepada sesama. Tidak butuh waktu lama, proyek itu mendapatkan dukungan besar. Sarina memulai perjalanan ke berbagai desa terpencil, membawa peralatan medis, obat-obatan, dan tim kecil relawan. Setiap kali ia menyapa seorang pasien atau mengobati anak yang sakit, ia selalu teringat kakeknya. "Kakek, ini untukmu," gumamnya dalam hati. Naura dan Aditya, meski sedih karena Sarina sering bepergian, mendukung penuh perjuangan putri mereka. "Dia adalah penerus impian kakek Sarudin," kata Aditya kepada Naura suatu malam. Beberapa tahun kemudian, Sarina menerima kabar bahwa Taman Sarudin mulai memudar karena kurangnya perawatan. Kesibukan Sarina di luar desa membuat taman itu kehilangan pengelolanya. Sarina merasa bersalah, namun ia segera kembali ke desa dengan tekad baru. Ia mengumpulkan warga desa dan mengajak mereka untuk bersama-sama merawat taman tersebut. "Taman ini bukan hanya tentang kakekku," katanya dalam pertemuan itu. "Ini tentang kita semua, tentang cinta, persahabatan, dan kebersamaan yang kita warisi dari generasi ke generasi." Warga desa menyambut ajakan itu dengan antusias. Mereka membersihkan taman, menanam bunga baru, dan bahkan menambahkan patung kecil Sarudin yang sedang duduk di bawah pohon mangga dengan senyum hangat di wajahnya. Ketika Sarina menikah dengan seorang dokter muda yang ia temui dalam perjalanannya, kebahagiaan keluarga mereka bertambah lengkap. Mereka menetap di desa, membesarkan anak-anak mereka dengan penuh cinta dan nilai-nilai yang diwarisi dari Sarudin. Anak-anak Sarina sering bermain di Taman Sarudin, mendengar cerita tentang kakek buyut mereka yang penuh kasih. Sarina memastikan bahwa cerita-cerita itu terus hidup, agar generasi berikutnya tidak melupakan akar keluarga mereka. Tahun-tahun berlalu, dan Sarina memasuki masa senjanya. Pada suatu sore, ia duduk di bangku di bawah pohon mangga, ditemani oleh cucunya yang bertanya, "Nenek, siapa kakek buyut Sarudin itu?" Dengan senyum lembut, Sarina mulai bercerita. Ia menceritakan tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana kakeknya menjadi cahaya dalam hidup mereka semua. Cucu-cucunya mendengarkan dengan mata berbinar, penuh rasa kagum. Saat matahari terbenam, Sarina memandang langit, seolah-olah berbicara kepada kakeknya. "Kakek, aku berharap aku telah membuatmu bangga. Cinta dan semangatmu akan selalu hidup di sini, di hati kami semua." Sarina, yang kini telah menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya di desa, tetapi juga di berbagai wilayah lain, menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Di masa senjanya, ia sering menghabiskan waktu di Taman Sarudin bersama cucu-cucunya dan anak-anak desa lainnya. Ia merasa telah memenuhi janji kepada dirinya sendiri dan kakeknya, membawa kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun,